Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Lesya Tabina. Saya dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan teks observasi saya mengenai Al-Quran. Dari observasi mengenai Al-Quran, saya mendapat 3 garis penting pembahasannya, yaitu Islam, Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup umat Islam. Sebagaimana ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Menurut Muhammad Quraish Shihab, pengertian Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Umat Islam percaya bahwa Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bagi kaum muslim, Al-Quran adalah hukum dan perintah, pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Ini adalah kompilasi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk lengkap bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat-ayatnya dalam satu surat telah disusun menurut tertib urut yang ditunjukkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Mereka telah mendengar Al-Quran itu dari lisan Nabi Muhammad berkali-kali dalam sembahyang, saat pidato, ketika pelajaran, dan aktivitas lainnya bersama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad selalu berusaha untuk menjaga Al-Quran yang telah diterimanya. Pertanggungjawaban isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Penggolongan dalam Al-Quran. Yang pertama, menurut tempat diturunkannya, yaitu golongan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah pada umumnya surat dengan jumlah ayat yang sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Sedangkan surat yang turun di Madaniyah umumnya punya banyak ayat, berisi peraturan. Yang kedua, menurut jumlah ayat, terbagi menjadi 4 bagian. Al-Sab Al-Tiwal, 7 surat yang panjang, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, Al-Anfal, dan At-Taubah. Al-Mi'un atau 100 ayat lebih, seperti surat Asy-Syu'ara, surat Hud, surat Yusuf, surat Al-Mu'min, surat As-Saffat, surat Toha, surat An-Nahl, surat Al-Anbiya, surat Al-Isra, dan surat Al-Kahfi. Al-Mas'ani atau kurang sedikit dari 100 ayat, seperti surat Al-Anfal, surat Al-Hijr, surat Maryam, surat Al-Waqi'ah, surat An-Naml, surat Az-Zukhruf, surat Al-Qasas, surat Shad, surat Al-Mu'minun, surat Yasin, dan sebagainya. Al-Mufassal atau surat-surat singkat seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang diturunkan kepada seluruh manusia untuk seluruh masa atau zaman. Al-Quran sangat lengkap dan menjadi penyempurna dan penjelas bagi kitab-kitab terdahulu. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia. Tujuan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, sumber ajaran Islam, dan peringatan bagi manusia, juga pelajaran. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah dapat memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Menghafal Quran dapat meningkatkan daya ingat dan menjadi lebih pintar karena Quran berisi ilmu pengetahuan. Membaca Quran dapat menenangkan pikiran dan batin, membuat iman jadi lebih kuat.